Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang invest fungsi. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan invest dari sebuah fungsi dan juga konsep apa yang dinamakan dengan fungsi invest itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk video sebelumnya itu kan invest fungsi linier baru. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih memperdalam lagi. Kita akan menentukan bagaimana cara menentukan invest fungsi rasional dan fungsi kuadrat. Nah, jadi agak susah ini ya daripada yang sebelumnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat durasi. Jadi kita akan menentukan invest fungsi rasional dan kuadrat. Ada contoh soal, tentukan invest dari fungsi berikut. Yang pertama ini fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu berarti ada pembilang, ada penyebut seperti ini ya, fx sama dengan 2x kurang 3 per 5x tambah 4, namanya fungsi rasional atau fungsi pecahan ya, ada pecahannya di sini. Kemudian yang B fungsi kuadrat, itu fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menentukan invest dari kedua fungsi tersebut. Oke, langsung saja pembahasannya. Yang pertama dulu, menentukan invest dari suatu fungsi rasional. Diketahui tadi fx sama dengan 2x kurang 3 per 5x dikurang 4, tentukan f invest x-nya. Oke, ada dua cara untuk menyelesaikan atau untuk mencari fungsi invest dari fungsi rasional ini. Nah, cara yang pertama ini sesuai konsepnya. Jadi kita biar tahu konsepnya ya. Ya, nanti ada cara cepatnya. Cara yang kedua itu cara yang rumus cepatnya. Tapi itu berarti kita kalau pakai cara kedua berarti dianggap kalian sudah tahu konsepnya gitu ya. Jadi biar lebih menghemat waktu pakai cara kedua. Nah, cara yang pertama ya, seperti biasa fx-nya itu kita ganti dengan y, sehingga menjadi y sama dengan 2x kurang 3 per 5x ditambah 4. Nah, kalau mau menentukan invest dari suatu fungsi kan awalnya y sama dengan ini kita harus ubah menjadi x sama dengan jadi y sama dengan bla 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 ini harus diubah, harus diuraikan biar menjadi x sama dengan bla 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 ya. Nah, caranya berarti ini dikalikan silang, berarti y dikali 5x ditambah 4, jadi seperti ini, y dikali 5x tambah 4 sama dengan 2x kurang 3. Kan ini pembagian, kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi perkalian, y kali 5x ditambah 4 sama dengan 2x kurang 3. Berikutnya kita kalikan ini yang ada kurungnya ini, kita kalikan y kali 5x jadinya 5yx atau 5xy seperti ini ya, 5xy, y kali 4 jadinya 4y sama dengan 2x kurang 3. Nah, tujuan kita akan menjadikan x sama dengan bla 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 bla, artinya x-nya kita kumpulkan jadi satu yang ada x-nya di sebelah kiri, sehingga 2x-nya ini kita pindah ke sebelah kiri, 4y-nya kita pindah ke sebelah kanan. Yang ada x-nya kita kumpulkan ya jadi satu, sehingga menjadi seperti ini. 5xy, ini 2x menjadi min 2x di sini, kemudian di sini plus 4y kita pindah ruas kanan menjadi min 4y. Oke ya. Berikutnya ini kan sama-sama punya x, ini punya x, ini punya x. X-nya kita keluarkan. X-nya kita keluarkan menjadi seperti ini. X kali 5y kurang 2. Karena x-nya ini sudah dikeluarkan, namanya difaktorkan kalau dalam bahasa matematika ya, difaktorkan menjadi x kali 5y dikurang 2. Yang di sebelah kanan tetap sama. Nah, kemudian ini kan perkalian ini, x kali
Nah, perkalian ini kalau kita pindah ruas sehingga yang di sebelah kiri tinggal X saja, jadi nanti sebelah kanan menjadi pembagian. Menjadi seperti apa? X sama dengan min 4Y dikurang 3 per 5Y dikurang 2. Nah, kan sudah menjadi X sama dengan, yang awalnya Y sama dengan sudah berubah menjadi X sama dengan. Artinya kalau udah seperti ini berarti sudah jadi nih, sudah selesai F inverse X-nya. F inverse X-nya adalah tinggal X ini diganti F inverse X, kemudian Y-nya ini variabel Y ini kita ganti dengan X. Jadi F inverse X sama dengan min 4X dikurang 3 per 5X dikurang 2. Itu cara menentukan inverse fungsi rasional. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua lebih singkat lagi. Orang mengatakan ini cara instan atau cara cepat. Karena ada rumusnya, ada rumus seperti ini. Itu cara yang kedua. Menggunakan rumus, jika ada fungsi fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka f inverse x-nya itu adalah menggunakan rumus ini, min dx ditambah b per cx dikurang a. Artinya b dan cx tetap ya, b sama cx tetap. Nah, a sama d bertukar tempat dan berubah tandanya. Awalnya D-nya positif jadi negatif, ini A-nya awalnya positif juga jadi negatif ya, ini rumusnya. Sehingga kalau kita praktekkan ke dalam rumus itu, nah jika ada fx 2x min 3 per 5x ditambah 4, maka f inverse x-nya menjadi, nah ini 4 nya pindah ke sini jadi min 4, 2 nya pindah ke bawah ini menjadi min 2, 4x min 3 per 5x min 2 sama ya. Kalian pilih pakai cara yang mana? Tentu saja pasti kalian pilih cara yang kedua. Nah, boleh saja pakai cara yang kedua asalkan kalian tahu konsepnya dulu. Jadi tahu konsepnya ya. Kalau udah tahu konsepnya boleh kalian menggunakan rumus atau cara yang kedua, cara cepatnya. Oke, sekian pembahasan untuk menentukan inverse dari suatu fungsi rasional. Kita lanjut. Soal yang kedua yaitu menentukan inverse fungsi kuadrat. Nah, ini ya diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 12x dikurang 4. Maka tentukan f inverse x-nya. Tadi salah ya tadi ya. Coba ya saya betulkan dulu ya. Berarti yang di awal tadi salah. Nah, ini salah. 2x kuadrat plus 12x min 4 plus 12x 4 ya. Jadi soalnya saya ganti ya, ini yang betul 2x kuadrat ditambah 12x dikurang 4. Nih. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah ini ya, jadi soalnya ini bagaimana cara menentukan f inverse-nya atau fungsi inverse-nya. Sama ya, fx-nya diganti dengan y dulu, jadi seperti ini. Nah sekarang kalian harus ingat dulu rumus ini sebenarnya rumus di SMP, rumus kuadrat ya, rumus kuadrat. Ada rumus x ditambah setengah b kuadrat itu sama dengan, kalau kita jabarkan jadi x ditambah setengah b kuadrat itu artinya x ditambah setengah b dikali x ditambah setengah b, itu didapatkan x kuadrat ditambah bx ditambah setengah b kuadrat. Ini rumusnya. Atau boleh juga dibalik, ini yang di sebelah kiri menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah setengah b kuadrat, itu boleh ditulis dengan x tambah setengah b kuadrat. Ini pakai rumus ini ya. Nah, dasarnya pakai rumus kuadrat ini. Nah, artinya bentuk ini namanya bentuk kuadrat sempurna ya. Ini namanya bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini bentuk 2x kuadrat tambah 12x kurang 4 ini harus kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, biar sama dengan ini, biar sama dengan yang di bawah ini kan x kuadrat nih. X kuadrat ini padahal 2x kuadrat. Nah, biar menjadi x kuadrat berarti kita bagi dengan 2.
Jadi ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Jadi menjadi, kalau kita bagi 2 menjadi setengah ya, yang di sebelah kiri menjadi setengah Y sama dengan ini dibagi 2 jadi E kuadrat, 12 bagi 2 menjadi 6, 4 bagi 2 2. Nah ini kan sebelah kanan ini sudah hampir seperti ini. Nah sekarang biar menjadi seperti ini, berarti BX ditambah setengah B kuadrat. Nah B nya di sini 6, berarti ditambah dengan setengah kali B, jadi setengah kali 6 menjadi seperti ini. Nah Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X, nah ditambah setengah B, B nya kan 6, berarti setengah kali 6 kuadrat. Jadi bentuk ini kita akan merubahnya biar menjadi seperti ini, tapi tidak boleh mengurangi nilai. Artinya tidak boleh mengurangi nilainya. Misalkan di sini kalau ini kan awalnya X kuadrat tambah 6X, X kuadrat tambah 6X aja ya. Min 2 nya saya letakkan di ini, di paling belakang. Nah kita tambah dengan setengah B kuadrat, artinya setengah kali 6. Nah karena kita tambah dengan setengah dikali 6, berarti harus dikurangi dengan setengah kali 6 kuadrat juga. Ya ditambah dengan, misalnya ditambah dengan sesuatu juga harus dikurangi dengan sesuatu biar tidak merubah nilainya. Jadi artinya kan ini dikurang ini itu kan 0, artinya tidak merubah nilai dari yang di atasnya ini. Nah tujuan kita merubah seperti ini biar seperti rumusnya ini, biar sama seperti rumusnya ini. Jadi saya ulangi ya. Dari sini tadi ditambah 6, karena di sini B nya 6 sesuai dengan rumusnya. Ini ditambah dengan setengah B, berarti setengah kali 6 kuadrat. Dikurang setengah kali 6. Kenapa harus dikurang ini? Saya ulangi lagi, biar tidak merubah nilai yang di atas ini. Kalau ini ditambah dengan setengah kali 6, di sini juga harus dikurang setengah kali 6. Kemudian kenapa ini ada min 2? Karena di sini juga ada min 2. Sehingga antara nilai ini dengan nilai ini itu tidak berubah, tetap sama, hanya beda bentuknya aja ya. Oke, selanjutnya yang merah ini, perhatikan yang merah. Yang merah ini sudah sesuai dengan yang ini kan bentuknya, ada X kuadrat, kemudian B nya 6 jadi 6X, kemudian setengah kali B jadinya setengah kali 6 ya. Berarti yang merah ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi seperti ini, X ditambah setengah B kuadrat. Setengah Y sama dengan X ditambah setengah B kuadrat dikurang 3 kuadrat dari mana? Setengah kali 6, 6 bagi 2 3 kuadrat dikurang 2 gitu ya. Lanjut, setengah Y sama dengan ini, kita setengah kali 6 ini 3 ya, jadi menjadi X tambah 3 kuadrat dikurang 11 dari mana? 3 kuadrat 9, min 9 dikurang 2 jadinya min 11. Nah, kita tujuannya kan mau merubah X sama dengan bla 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 bla. Berarti 11-nya ini kita pindah ruas sebelah kiri. Jadi setengah Y ditambah 11 sama dengan X ditambah 3 kuadrat. Boleh juga ditulis seperti ini. Artinya boleh ya, kita balik ini ditulis sebelah kiri. Jadi X plus 3 kuadrat sama dengan setengah Y tambah 11. Nah, sekarang tujuan kita kan mau menjadikan X sama dengan, berarti ini kuadratnya kita hilangkan. Kalau kuadratnya ini kita hilangkan, berarti di sebelah kanan harus ditambah dengan akar. Jadi sebenarnya ini X ditambah 3 sama dengan plus minus akar dari setengah Y ditambah 11. Kenapa plus minus? Ya karena nilainya bisa positif bisa negatif. Contoh gini, X kuadrat sama dengan 9 misalnya, X kuadrat sama dengan 9, berarti X sama dengan plus minus 3, bisa min 3 bisa plus 3, karena min 3 kuadrat itu 9, 3 kuadrat juga 9, artinya bisa positif bisa negatif, sehingga di sini ada tanda positif negatif. Kemudian 3 nya kita pindah ke ruas kanan menjadi X sama dengan min 3, ini plus 3 jadi min 3 plus minus akar setengah Y ditambah. Nah kalau sudah berubah menjadi X sama dengan, itu artinya sudah selesai. Tinggal mengganti Z ini menjadi X, sehingga F inverse X nya adalah min 3 plus minus akar setengah X ditambah 11. Kenapa ada plus minus? Ya karena fungsi kuadrat itu pada dasarnya dia tidak fungsi satu-satu, sehingga dia bisa punya inverse kalau diberi batasan.
Nah, diberi batasan. Jadi dia nanti kalau secara keseluruhan dia punya dua fungsi invest. Yang satu min 3 plus setengah X plus 11, yang satunya min 3 min akar setengah X plus 11. Itu ya. Itulah pembahasan bagaimana cara menentukan rumus invest dari fungsi rasional dan fungsi kuadrat. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika masih bingung, diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Jika masih bingung juga bisa kalian bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.